Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali memuji Tuhan, walaupun melalui online ya adik-adik. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian kita dari nomor 1, selamat pagi Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Mari adik-adik duduk kembali, duduk yang rapi, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Mari kita angkat pujian kita, Bapa Engkau baik. Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami dapat kembali beribadah walaupun ibadah kami melalui online. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan rasa sukacita kepada anak-anak kami di rumah Tuhan Yesus. Kami serahkanlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, masih semangat adik-adik. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu kita, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab puji, bukan karena kuat dan hebatku.
bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab memuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab memuji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Diperhitungkan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya, keluarkan persembahannya, lipat yang bagus. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa ya adik-adik. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau yang berkati kami, sehingga kami boleh melalui persembahan kami ini, nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita memberikan persembahan kita angkat pujian kita, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Tante Purba. Nah, mari kita duduk yang manis, kita angkat pujian kita, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Baik adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hati kami yang masih terus bersuka cita. Dan saat ini kami boleh bersyukur ya Tuhan, kami masih boleh beribadah walaupun ibadah kami masih dari rumah.
Tapi kami boleh percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami menyembah Tuhan, Engkau hadir, menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, saatnya kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati kami, urapi kami, dan kami mengerti isi hatinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Ya kurang kencang suaranya. Shalom adik-adik. Iya, terima kasih. Nah, hari ini sebelum Tante cerita firman Tuhan, Tante mau tanya dulu sama adik-adik ini. Apa yang adik-adik lakukan kalau misalnya adik-adik dilarang untuk memuji Tuhan? Atau adik-adik dilarang untuk menyembah Tuhan, bahkan berdoa sama Tuhan. Bahkan kalau misalnya ada yang melarang adik-adik dengan ancaman, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan tetap setia untuk memuji Tuhan? Nah, adik-adik dalam video berikut ini ada adik-adik seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang tetap setia. Walaupun dia diancam, dilarang untuk memuji Tuhan, tapi dia tidak takut adik-adik. Yuk, siapa ya? Kita tonton video berikut ini. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Nah adik-adik semuanya, tadi sudah kita saksikan video yang barusan kita tonton. Nah adik-adik Tante mau tanya, siapa ya yang tetap setia memuji Tuhan? Siapa tadi yang tetap setia berdoa walaupun dia dimasukkan ke kandang singa? Siapa? Iya, Daniel. Pak Daniel, benar. Pak Daniel ini siapa Tante? Pak Daniel ini adalah dulunya adalah seorang tawanan.
pada masa remaja pun adik-adik dia sudah ditawan. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, kemudian pada saat itu siapa adik-adik rajanya di sana? Namanya Raja Darius. Dan Pak Daniel ini sangat disukain oleh Raja Darius. Kenapa Tante? Karena dia seorang yang sangat bertanggung jawab adik-adik. Seorang yang sangat setia kepada rajanya. Dan kalau dia mengerjakan semuanya dalam urusan di istana adik-adik, dia lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dan dia selalu memuji Tuhan adik-adik. Selama 3 kali dalam sehari. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa setiap 3 kali dalam sehari adik-adik. Nah, kemudian Raja membuat Daniel menjadi pemimpin. Terhadap siapa tadi? 120 wakil-wakil raja. Bayangkan adik-adik, anak Tuhan menjadi pemimpin 120 orang wakil-wakil raja dan dia menjadi pemimpinnya. Adik-adik, inilah yang membuat mereka iri hati yang di istana itu. Mereka bilang, kok bisa dia orang Yahudi itu menjadi pemimpin kita. Ayo kita cari cara bagaimana menyingkirkan Daniel. Adik-adik, mereka cari cara pekerjaannya, oh enggak bisa. Pekerjaannya beres adik-adik. Mereka cari dari mana? Semuanya enggak ada. Hanya ada adik-adik celahnya satu. Pak Daniel ini tekun berdoa kepada Tuhan. Oh, kita buat aja kesepakatan, kata mereka. Mereka buat kesepakatan, mereka carilah cara untuk menjumpai raja, dibuat sebuah ketetapan. Dan mereka berkata kepada raja, Raja, buatlah sebuah ketetapan supaya semua orang harus menyembah raja. Siapa yang tidak menyembah raja, masukkan ke kandang singa. Raja mendengarkan itu. Raja enggak berpikir panjang. Dia buatlah ketetapannya. Siapa yang tidak menyembah Raja Darius akan dimasukkan ke kandang singa. Adik-adik, tahu enggak Pak Daniel itu peraturan sudah dibuat? Ketetapan sudah dibuat. Tahu adik-adik? Apa yang dilakukan Pak Daniel adik-adik? Apakah dia ketakutan? Tidak adik-adik. Dia dengan tenang, dia masuk ke rumahnya, dia lakukan sebagaimana yang biasanya dilakukan. Apa tadi kebiasaan Pak Danielnya adik-adik? Memuji Tuhan, berdoa 3 kali dalam sehari. Adik-adik, Pak Daniel tidak sembunyi-sembunyi adik-adik. Dia enggak buka kamar tutup, sembunyi, tidak. Dia masuk ke rumahnya. Rumahnya ada di atas, ada tingkap-tingkapnya. Orang bisa melihat ketika dia berdoa. Dan adik-adik, wah ada yang ngintip. Siapa ya? Yang iri hati tadi adik-adik mengintip Pak Daniel sedang berdoa memuji Tuhan. Mereka senang, ini caranya ini untuk bisa menjebloskan Pak Daniel. Mereka bilang sama raja, Raja, ketetapan raja sudah harus dilakukan. Ada Daniel itu melanggar peraturan raja. Dengan berat hati adik-adik, Raja Darius mengizinkan Pak Daniel untuk apa? Dimasukkanlah Pak Daniel ke kandang singa adik-adik. Singanya yang buas, yang kelaparan. Adik-adik pernah ke kandang singa? Oh jangan Tante, pasti takut ya. Iya. Nah Pak Daniel dimasukkan ke kandang singa. Aduh menyeramkan sekali nih adik-adik. Singanya mulai jalan. Ya kan? Mulai mau menerkap Pak Daniel. Adik-adik. Malaikat Tuhan datang diutus oleh Tuhan. Menyelamatkan siapa? Daniel. Malaikat itu menutup mulut singa-singa itu. Sehingga tidak berkutik apa-apa. Kenapa adik-adik? Karena Allah memberkati Daniel. Kenapa adik-adik? Karena Allah mengasihi Daniel. Karena kasih Daniel kepada Allah yang sungguh luar biasa. Nah adik-adik semuanya. Mari seperti Pak Daniel ini. Dilarang misalnya sama teman-temannya, aku gak usah beribadah lah. Yuk kita katakan, aku akan beribadah kepada Tuhan. Aku gak usah berdoa lah. Oh tidak, aku akan terus berdoa. Karena aku tahu Tuhanku penolongku.
Ya, adik-adik ya, mari kita lakukan ini sebagaimana Daniel lakukan. Nah, semua buka Alkitabnya dari Yakobus 5 ayat 16b. Ya, Yakobus 5 ayat 16b. Sama-sama yuk. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ulang sekali lagi adik-adik dengan suara yang kencang. 1, 2, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini ayat hafalan kita ya. Jadi, kalau kita berdoa dengan yakin dan benar-benar, maka Tuhan akan menolong kita. Doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa Pak Daniel bisa ditolong Tuhan? Karena dia benar-benar hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan juga mengasihi Tuhan. Biarlah kita semuanya adik-adik sekolah minggu tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan pasti kita akan diberkati Tuhan. Demikian cerita kita hari ini. Saat ini kita akan tutup dalam doa. Semua lipat tangannya, duduk yang rapi, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kami sudah diberkati Tuhan lewat pemberitaan bagaimana hamba-Mu Daniel karena kasihnya kepadamu, karena kasihnya kepada Tuhan sehingga dia dilepaskan dari kandang singa. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap anak-anak-Mu dalam masalah apapun, masa-masa kecil mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kami tak belajar semuanya, anak-anak sekolah minggu, bahkan mungkin orang tua, anak-anak sekolah minggu yang juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun ada ancaman, walaupun ada tantangan iman yang boleh kami hadapi, tapi kami percaya dalam nama Yesus kami boleh menjadi pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita, Daniel di kandang singa. Daniel di gua singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di gua singa, singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berdoa, semua boleh lipat tangan, duduk yang manis, berikan penampilan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Anak-anak bersuka cita, anak-anak sudah boleh menyembah Tuhan, kami sudah boleh memuji Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami semakin mengasihi Tuhan, sebagaimana Daniel tetap setia kepada Tuhan. Berkati kami selalu Bapa, berikan kami kesehatan, orang tua kami, dan kami juga tetap boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kesehatan dan tetap ingat, tetap jaga kesehatan walaupun kita masih tetap ibadah dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Daniel